Nak, aku sering dengar manusia mengeluh begini. Langit kok diam ya? Tuhan kok tidak menjawab doaku? Padahal langit tidak tuli, Nak. Yang bising itu manusianya. Kau tahu bedanya? Doa zaman dulu dan zaman sekarang? Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Wah, aku ini heran, Nak. Zaman sekarang, orang-orang suka berteriak ke langit, tapi lupa menengok ke dalam hatinya sendiri. Suaranya keras, tapi rasanya kosong. Begitu loh. Wahai anak-anak zaman sekarang, Semar ini tidak sedang mau menggurui, tidak juga mau menyalahkan siapapun. Aku cuma ingin bercerita sedikit tentang doa. Doa di zaman sekarang sudah seperti perlombaan. Siapa yang paling lantang, paling panjang, paling rame, katanya paling didengar Tuhan. Padahal langit itu, Nak, tidak tuli. Langit cuma bisa membedakan mana suara yang tulus dan mana yang sekadar pamer. Kau tahu tidak, Nak, kenapa banyak doa tidak sampai ke langit? Karena terlalu berisik. Langit tak mendengar suara yang ramai. Ana ing serat ulang reh pupuh kinanti, kaping 5 tinulis ngene. Weruane wong kang eling ora rame ing pangucap, naming rame ing ati. Artinya, orang yang benar-benar ingat kepada Tuhan bukan ramai di ucapan tapi ramai di hatinya. Nah, itu yang sering dilupakan manusia sekarang. Banyak orang berdoa dengan suara yang keras, dengan kata-kata yang panjang, tapi lupa mendengarkan hatinya sendiri. Langit, Nak, tidak butuh pengeras suara. Langit hanya butuh keheningan. Karena yang mampu menembus langit bukan kata-kata, tapi getaran rasa yang tulus. Di masa Jawa kuno, para leluhur kalau berdoa itu diam. Kadang mereka duduk di tepi sungai, kadang di pinggir sawah saat hujan rintik-rintik, kadang di punden wingit di tengah hutan. Mereka menatap cahaya lampu minyak dan hanya berbisik pelan. Sembahku orang nganggo tembung, nanging nganggo rasa. Artinya, sembahku tidak dengan kata, tapi dengan rasa. Kisah dari zaman Majapahit dulu. Ada seorang petani bernama Ki Warih Rembes. Orang desa biasa. Ia tidak pandai, tidak kaya, tidak pula punya guru sufi. Tapi setiap sore ia duduk diam di tepi sungai menatap air yang mengalir. Orang-orang di desanya bergosip, Ki Warih itu aneh, tidak pernah sembahyang, tidak pernah berdoa, pasti ia sesat. Padahal setiap kali ia diam, ia menyebut nama Gusti dalam hatinya, sampai-sampai air sungai ikut bergetar. Begitu halus rasanya, sampai alam pun ikut mengingat. Suatu hari,
kerajaan dilanda wabah, doa para pendeta, brahmana, bahkan para resi tidak ada yang manjur. Raja sampai kehabisan akal. Tapi Ki Warih Rembes, ia hanya diam, tangannya menyentuh air, dan air itu tiba-tiba menjadi jernih kembali, wabah pun lenyap. Semua orang terkejut, dan Semar hanya berkata, "Sing diam itu kadang lebih lantang dari 1000 mulut yang berteriak." Itu nak pelajaran penting. Doa tidak perlu gaduh. Yang diperlukan hanyalah rasa yang sepi tapi nyambung dengan Gusti. Doa zaman now, kompetisi spiritual. Sekarang lucu, nak. Doa sudah seperti konten hiburan. Ada yang direkam, ada yang difoto, bahkan diberi hashtag. Hashtag Bismillah hari ini, hashtag doa pagi, hashtag Tuhan like please. Semar tidak melarang orang modern berdoa di media sosial. Tidak. Tapi ingatlah, kadang niat awal yang suci itu bisa tertimbun oleh keinginan untuk dilihat orang lain. Langit itu tahu, nak. Langit tahu mana doa yang benar-benar minta restu dan mana doa yang cuma ingin pengakuan. Sapa sing ibadah amarga pengin katon suci, Gusti mung senyum. Ora perlu aku bantu, wis cukup penontoni akeh. Artinya, barang siapa beribadah karena ingin tampak suci, Tuhan hanya tersenyum. Kamu tidak butuh pertolonganku, sudah cukup banyak penonton. Kau tahu tidak, nak? Langit itu tidak bisa disuap dengan pencahayaan bagus, caption bijak, atau musik sedih. Langit hanya tersentuh oleh getaran hati yang jujur. Pitutur leluhur sembah rasa. Ana ing Serat Centini bab kaping 53 diandharake sembah rasa iku sembah sejati, tan ana tembung, tan ana wujud, mung nyawiji ing Gusti. Artinya, sembah rasa adalah sembah sejati, tanpa kata, tanpa bentuk, hanya menyatu dengan Tuhan. Nah, itulah yang disebut ilmu sepi ing pamrih. Tenang dari niat pamer, tapi ramai dalam rasa yang tulus. Sekarang banyak orang yang beribadah sambil menghitung, berapa banyak pahala yang kudapat. Atau, kalau aku rajin berdoa, Tuhan pasti kirim rezeki tepat. Padahal Gusti itu tidak buka toko online, nak. Dia tidak perlu viewer, tidak butuh sponsor. Yang Gusti inginkan hanya satu, kejujuran rasa. Doa itu seperti bunga yang mekar. Jika bunga mekar tanpa niat pamer, harumnya bisa menembus langit. Tapi kalau mekar dengan riasan palsu, ya wanginya cuma di tanah. Kalau kau berdoa, jangan sibuk menyalahkan orang lain.
Jangan berharap langit mendengar suaramu, kalau hatimu sendiri tidak kau dengarkan. Langit tidak tuli, nak. Kita saja yang terlalu berisik. Ini belum selesai, nak. Besok Semar akan bercerita kenapa doa bisa tersesat. Bahkan kadang nyantol ke jin, tidak sampai ke Gusti. Santai dulu, kopinya diseruput dhisik. Nak, tahukah kau bahwa tidak semua doa itu langsung naik ke langit? Ada yang malah nyangkut di udara, ada yang nyasar ke hutan wingit, dan ada yang malah dihisap oleh makhluk halus. Iyo, kedengarannya mistis, tapi begitulah kenyataannya. Ketika doa tidak punya alamat, doa itu, nak, seperti surat. Kalau kau kirim surat tanpa alamat yang jelas, ya pasti nyasar. Zaman dulu, para leluhur selalu menekankan, sebelum berdoa, tenangkan rasa. Karena kalau doa keluar dari hati yang kotor, energinya tidak akan bisa menembus batas alam. Ana ing suluk sok molelono kawedar. Sopo sing nyembah nganggu hawa lan nafsu, suarane orang nganti langit, amung undang lelembut teko. Artinya, barang siapa bersembahyang dengan hawa nafsu, suaranya tidak akan sampai ke langit, justru mengundang makhluk halus datang. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Doa yang dipenuhi amarah, iri atau sombong itu seperti cahaya yang kotor, malah disukai bangsa jin. Makhluk-makhluk halus itu, nak, senang dengan energi emosional manusia. Kalau seseorang berdoa dengan penuh kebencian, energi itu jadi makanan empuk bagi mereka. Aku pernah menyaksikan sendiri, di lereng Gunung Lawu ada seorang pertapa muda yang katanya sedang berdoa untuk keselamatan dunia. Setiap malam suaranya menggema di lembah. Doanya keras, penuh semangat, tapi di matanya ada api kesombongan. Ia merasa lebih suci dari yang lain. Ia pikir kalau ia paling keras berdoa, langit akan menurunkan wahyu hanya untuknya. Tapi yang datang malah bukan cahaya langit. Yang datang adalah makhluk halus, besar, hitam, berwajah seperti bayangan yang tidak punya mata. Makhluk itu tertarik dengan doa sang pertapa. Bukan karena doanya suci, tapi karena doanya panas. Malam itu angin berputar, petir menyambar tanpa hujan, dan pertapa itu pingsan. Ketika sadar, tubuhnya lemes. Doanya tidak naik ke langit, doanya disedot jin yang lapar energi. Kang sejati iku ora rame ing pangucap, nanging sepi ing pamrih. Artinya, yang sejati itu tidak ramai dalam ucapan, tapi tenang dalam niat. Akhirnya, sang pertapa belajar. Semakin keras ia memanggil Tuhan, semakin jauh Tuhan dari jangkauannya. Karena Tuhan itu, nak, tidak datang lewat teriakan, tapi lewat keheningan. Doa yang menabrak bayangan. Kadang doa manusia itu seperti anak panah, tapi ujungnya tumpul. Ia melesat tinggi,
tapi tidak bisa menembus kabut hatinya sendiri. Banyak orang berdoa siang malam, tapi setelah selesai, hatinya masih sama. Masih iri, masih dengki, masih haus pengakuan. Nah, disitulah doa itu tersesat. Karena doa yang lahir dari pikiran tanpa disertai penyucian rasa akan mental di lapisan-lapisan bayangan diri sendiri. Ana ing tutur tinular winedar. Wong kang nyawang pepadang saka njaba bakal kasilapan dhewe amarga ora nyawang pepadang jero. Artinya, barang siapa mencari cahaya dari luar akan buta oleh silau sendiri karena tidak menyalakan cahaya dalam dirinya. Jadi, kalau seseorang sibuk mencari Tuhan di luar dirinya, di balik upacara, di balik doa panjang, tanpa pernah mengenok ke dalam jiwanya, maka ia hanya berbicara dengan bayangan sendiri. Langit tidak mendengar kata-kata yang tidak punya nyawa, dan roh-roh halus sangat senang dengan itu. Mereka menirukan suara doa itu, mengembalikannya dalam bentuk gema kosong yang memantul di alam astral. Kadang manusia merasa doanya sudah dikabulkan, padahal yang menjawab bukan Tuhan, melainkan jin peniru. Serem ya nak, tapi nyata. Leluhur dan ilmu hening. Ana ing serat Darma Gandul kawedhar. Uruh marang rasa iku luwih utama tinimbang uruh marang swara. Artinya, mengerti rasa lebih utama daripada mengerti kata. Leluhur Jawa sangat berhati-hati dalam berdoa. Mereka tidak langsung meminta, tapi lebih dulu menyucikan batin, menjernihkan niat, dan baru kemudian menyebut nama Gusti dengan lirih. Ada seorang leluhur bernama Ki Pramanawirya yang setiap berdoa selalu menutup matanya sambil menatap dalam hati. Ia pernah berkata, "Donga iku dudu kanggo njaluk, nanging kanggo eling." Nah, itu bedanya zaman dulu dengan sekarang. Dulu orang berdoa untuk mengingat. Sekarang orang berdoa untuk menagih. Tidak salah memang meminta nak. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak sedang menjadi customer service. Tuhan itu keheningan yang hidup di dalam setiap napasmu. Suara yang didengar langit. Ana ing serat Wedatama pupuh gambuh kaping 7. Eling lan waspada iku tanda urip kang nyawiji marang pangeran. Artine, inget dan waspadalah, itulah tanda kehidupan yang menyatu dengan Tuhan. Langit hanya mendengar doa yang penuh kesadaran, yang keluar dari hati, yang tahu bahwa dirinya kecil, tapi jujur dalam rasa. Bukan doa yang berisik, bukan yang panjang, tapi doa yang keluar seperti napas, alami, lembut, dan tulus. Doa seperti itu, nak, tidak akan nyasar,
tidak akan dihisap jin, tidak akan memantul di udara. Karena doa seperti itu bukan lagi kata-kata, melainkan cahaya yang kembali ke sumbernya. Jadi kalau kau merasa doamu belum dijawab, coba periksa. Apakah kau berdoa dengan hati atau hanya dengan bibir? Kalau dengan bibir, doamu hanya terbang sampai langit-langit rumahmu. Tapi kalau dengan hati yang hening, langit pun menunduk mendengarnya. Semar masih punya cerita, nak. Setelah ini aku akan bercerita tentang ketika langit menjawab dengan diam. Karena tidak semua diam itu penolakan. Kadang diamnya Tuhan adalah tanda kasih yang paling lembut. Ojo ngunggah dhisik ya, nak. Nah, sekarang Semar mau cerita sesuatu yang agak aneh tentang Tuhan yang diam. Banyak orang kecewa, merasa sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi langit tak memberi tanda apa-apa. Lalu mereka marah. Kenapa Gusti kau tidak menjawab? Padahal diamnya langit itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kadang diam adalah jawaban paling lembut dari Gusti. Diamnya langit bukan kosong. Ono ing Serat Kalatidha karya Ronggo Warsita kapratelake. Jaman edan, yen ora edan ora keduman, nanging isih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya, di zaman gila, kalau tidak ikut gila tidak kebagian. Tapi beruntunglah orang yang tetap ingat dan waspada. Nah, itu loh, nak. Langit memang diam, tapi bukan kosong. Langit itu sibuk menyusun jawaban yang kadang tak bisa diterjemahkan dengan kata. Kisah Nyai Roro Sulastri. Aku teringat satu kisah dari masa Demak. Ada seorang perempuan tua bernama Nyai Roro Sulastri. Setiap malam ia berdoa agar anaknya pulang dari perang. Tahun demi tahun berlalu, anaknya tak pernah kembali. Ia menangis, ia marah, bahkan sempat berhenti berdoa. Ia merasa Tuhan tega. Tapi suatu malam, dalam mimpinya, datang seorang pria berpakaian putih berkata lembut, "Wong sing atine suci ora perlu weruh wujude panggilan, amarga Gusti tansah ana, sanajan ora katon." Artinya, orang yang hatinya suci tak perlu melihat wujud panggilan, karena Tuhan selalu ada, meski tak tampak. Begitulah, nak. Kadang kita merasa Tuhan membisu, padahal kitalah yang terlalu gaduh di dalam. Ana ing Serat Wedatama, pupuh pangkur kaping 8, wening marang ati iku panggonaning pangeran.
Artine, hening di hati adalah tempat bersemayamnya Tuhan. Leluhur Jawa paham betul bahwa Gusti itu tak perlu datang dengan kilat atau petir. Tuhan hadir lewat ketenangan yang tiba-tiba muncul di dada. Kadang jawaban doa iki bukan iya atau tidak, tapi rasa tenang sing ora iso dijelasake. Semar sering bilang ke para dewa di kahyangan, yen Gusti meneng, ojo diarani orang ngurusi. Malah iku tandane yen Gusti lagi ngreksa kanthi cara sing alus. Artinya, kalau Tuhan diam, jangan disangka ia tidak peduli. Justru itu tanda bahwa Tuhan sedang menjaga dengan cara yang halus. Cerita dari Alas Mentaok. Zaman Mataram dulu, ada seorang abdi dalem bernama Ki Cipto Darso. Ia ditugaskan menjaga hutan Alas Mentaok, tempat banyak roh halus bersemayam. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh, jeritan, tangisan, bahkan bisikan yang memanggil namanya. Tapi ia tetap tenang. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku ora nyembah swara, nanging nyembah sing maringi swara." Artinya, aku tidak menyembah suara, tapi menyembah yang memberi suara. Dan malam itu, hutan tiba-tiba tenang, tidak ada lagi jeritan. Cahaya lembut turun seperti kabut yang berkilau. Kadang nak, diam itu bukan tanda tak didengar, tapi justru saat langit sedang menenangkan semua suara agar kau bisa paham jawabannya. Tuhan tak selalu bicara dengan kata. Manusia itu aneh, nak. Kalau Tuhan bicara lewat keindahan, mereka tak sadar. Kalau lewat kesulitan, mereka marah. Kalau lewat diem, mereka putus asa. Padahal semua itu adalah bentuk bahasa Gusti yang berbeda. Ono ing serat Sabda Jati. Saben swara, saben angin, saben sepi, ono sabdaning Gusti. Artinya, setiap suara, setiap angin, setiap keheningan mengandung sabda Tuhan. Aduh, kau tahu nak? Kadang jawaban doa itu muncul lewat kejadian kecil. Seekor kupu-kupu yang hinggap di bahumu, seorang kawan yang datang tanpa rencana, atau bahkan napas yang masih bisa kau hirup pagi ini. Tapi manusia lebih sering menolak jawaban itu karena mereka hanya mau mendengar Tuhan dalam bentuk yang mereka inginkan. Leluhur mengajarkan sabar ing pamrih. Ana ing pitutur Jawa lawas tinulis, sabar iku landhepane rasa, eling iku panggoning urip. Artinya, kesabaran adalah dasar dari rasa, dan kesadaran adalah tempat hidup yang sejati. Leluhur kita mengajarkan, kalau langit diam, jangan tergesa-gesa menuduh Tuhan lupa.
Karena bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang tak bisa dikirim lewat kata-kata. Kadang, diamnya Gusti adalah tanda bahwa yang kau minta belum siap kau terima. Atau bisa juga Gusti sedang menunda agar kau belajar sesuatu lebih berharga dari sekedar hasil, yaitu ketenangan. Nah, kalau suatu hari kau berdoa dan tak ada jawaban, jangan buru-buru sedih. Mungkin Gusti sedang memelukmu diam-diam. Karena Tuhan tidak selalu berbicara lewat suara. Kadang Ia berbicara lewat sunyi yang meneduhkan. Wening iku dudu sepi, nanging papan panggonaning si sepi manggon. Artinya, keheningan bukanlah kekosongan, tapi tempat di mana kesunyian sejati bersemayam. Langit memang tidak berisik, nak. Hanya manusia yang tak berhenti berteriak, padahal jawabannya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Nah, aku sering dengar manusia mengeluh begini. Langit kok diam ya? Tuhan kok tidak menjawab doaku? Padahal langit tidak tuli, nak. Yang bising itu manusianya. Kau tahu bedanya? Doa zaman dulu dan zaman sekarang? Dulu, orang berdoa di sunyi. Sekarang, orang berdoa sambil live streaming. Aku pernah lihat ada orang berdoa pakai pengeras suara. Suaranya sampai bikin burung di pepohonan migrasi ke hutan sebelah. Tapi hatinya tetap sepi. Lagi mana mau didengar langit kalau yang dikirim bukan getaran rasa, tapi volume suara. Sembah tanpa rasa mung gawe rame jagat, ora tekan ing swarga. Artinya, sembahyang tanpa rasa hanya membuat dunia gaduh, takkan pernah sampai ke surga. Itu pitutur dari Suluk Sukmalelono yang mengingatkan bahwa langit hanya peka pada ketulusan, bukan pada kebisingan. Dulu, waktu aku masih menemani Pandawa di hutan Kamiaka, aku sering melihat Bima berdoa dalam diam. Dia tidak pernah berteriak, tidak memohon ini itu. Dia hanya duduk, tangan di dada, matanya setengah tertutup. Aku tanya padanya, "Nak Werkudara, apa yang kau ucapkan?" Dia menjawab, "Aku tidak mengucap apa-apa, Eyang. Aku hanya menyadari bahwa Gusti itu napasku." Nah, itu baru doa yang sampai. Karena doa sejati itu bukan keluar dari mulut, tapi dari kesadaran bahwa Gusti itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Manusia zaman sekarang ini terlalu sibuk menuntut langit bicara, padahal dirinya sendiri tidak pernah mau mendengar. Setiap pagi sudah disuguhkan tanda, matahari yang muncul, burung yang berkicau, tapi dia tetap berkata, "Kenapa Tuhan diam?" Nah, langit itu tidak diam. Langit sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa didengar telingamu,
tapi bisa dirasakan jiwamu. Sopo ngerti rasa ora butuh swara. Barang siapa mengerti rasa tak butuh suara. Itulah pitutur dari Serat Centini. Artinya, yang telah menyatu dengan rasa tidak lagi memerlukan kata. Tapi manusia modern ini selalu ingin memaksa langit jawab pakai sinyal 4G. Mau Tuhan balas lewat notifikasi mungkin. Ada pula yang berdoa sambil teriak, "Ya Tuhan, dengarlah suaraku." Padahal Gusti sedang berkata dalam hati kecilnya, "Lah aku sudah dengar, tapi kau sendiri tak mendengar aku." Manusia itu seperti radio rusak. Suaranya nyaring tapi frekuensinya salah. Mereka sibuk siaran tapi tidak pernah mendengar balik. Wong kang rame suarane sepi pangrasane. Orang yang ramai suaranya justru sepi hatinya. Itu kata tutur tinular. Dan sungguh, nak, yang paling berisik bukan pasar, tapi pikiran manusia yang tidak tenang. Aku pernah bertemu dengan seorang roh tua di lereng Merapi. Ia berkata padaku, "Semar, manusia zaman sekarang banyak yang berdoa keras karena takut." Aku tanya, "Takut apa?" Ia menjawab, "Takut kalau Tuhannya tidak dengar. Padahal yang tuli itu hatinya sendiri." Benar juga ya. Mereka lupa bahwa Gusti tidak butuh suara, karena ia lebih dekat dari denyut nadi. Nak, kalau kau ingin didengar langit, jangan berisik di luar, tenangkan di dalam. Kalau hatimu gaduh, doa yang keluar hanya gema, bukan cahaya. Sepi ing pamrih, rame ing rasa. Diam dari pamrih, hidup dalam rasa. Itu bukan sekedar pitutur, tapi kunci untuk membuka pintu langit. Karena begitu kau diam dengan ikhlas, doa tidak lagi perlu dikirim ke langit. Ia keluar dari hatimu dan sampai ke semesta dalam 1 detak. Kadang aku ingin tertawa, nak. Orang bilang langit tak menjawab doa mereka. Padahal tiap malam Gusti sudah kirim pesan masuk. Angin sejuk, bintang terang, hati yang damai. Tapi manusia sibuk scroll layar, menunggu tanda Tuhan dari feed berita. Mereka menutup telinga batinnya dengan notifikasi. Lah gimana mau dengar Gusti kalau headsetnya dipakai terus? Enak, langit tidak pernah tuli. Yang bising itu manusia, dengan pikiran, ambisi, dan rasa takutnya sendiri. Kalau ingin doamu sampai, berhentilah berteriak, mulailah mendengar. Karena Gusti berbicara lewat hal-hal kecil, senyuman, embun pagi, bahkan lewat diam yang menenangkan hatimu. Sing bisa ngrungokake sepi, bakal krungu suarane langit. Siapa yang mampu mendengarkan sepi, akan mendengar suaranya langit. Nak, kalau kau merasa langit tak menjawab, jangan buru-buru marah. Kadang langit sedang menunggu kau berhenti bicara, supaya bisa ia sapa dalam sunyi. Jadi bukan langit yang tuli, tapi manusia yang terlalu bising, bahkan terhadap dirinya sendiri. Aku Semar, yang lebih percaya pada sunyi daripada doa yang dikeraskan. Sebab dalam sunyi itulah Gusti paling fasih berbicara.
Anak-anakku sing ndak tresnani, tahukah kalian doa itu seperti cermin. Ia tidak selalu menunjukkan Tuhan, tapi sering memperlihatkan wajahmu sendiri. Kamu tahu siapa dirimu dari apa yang kamu minta ketika berdoa. Kalau kamu selalu minta dunia, berarti hatimu masih di pasar. Kalau kamu minta disanjung dan dimuliakan, berarti kamu masih pedagang pujian. Tapi kalau kamu berdoa hanya untuk bisa bersyukur, nah itu tandanya kamu sudah mulai pulang. Kamu tahu doa itu cermin, dan kadang yang tampak di sana justru keserakahan yang disamarkan jadi kesalehan. Dalam serat Kalatidha, Ranggawarsita menulis, "Sopo eling lan waspada ora gampang kegodha donya." Artinya, barang siapa eling dan waspada tidak mudah tergoda oleh dunia. Tapi lihatlah zaman ini, nak, banyak orang berdoa bukan untuk dekat dengan Tuhan, tapi untuk lebih jauh dari kesederhanaan. Berdoa bukan untuk tenang, tapi untuk menang. Tuhan dijadikan seperti kasir supermarket, tempat orang minta harga diskon kehidupan. Aku jadi teringat kisah di masa Jawa kuno tentang seorang cantrik bernama Sutodormo. Setiap malam ia berdoa di bawah pohon sawu. Tapi ia tak pernah memohon harta, cinta, atau kesaktian. Ia hanya berkata, "Gusti, menawi sampun kula boten pantes nyuwun, paringono pantesipun." Artinya, Tuhanku, bila aku belum pantas meminta, berilah kepantasan itu. Lihatlah betapa lembutnya jiwa itu, nak. Ia tidak memaksa langit, tapi memperbaiki dirinya agar layak disapa langit. Dan konon bertahun-tahun kemudian ia menjadi empu bijaksana yang tidak kaya, tapi sejuk kehadirannya seperti mata air di musim kemarau. Kadang Tuhan tidak mengabulkan doamu, karena kalau dikabulkan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Doa itu cermin, nak. Kamu bisa melihat apa yang sesungguhnya kamu sembunyikan. Kalau hatimu penuh iri, doamu akan berbunyi seperti keluhan. Kalau hatimu penuh cinta, doamu akan terdengar seperti lagu. Kalau hatimu pasrah, doamu akan menjadi sunyi, tapi sunyi yang damai. Dalam suluk Malang Sumerang ada ungkapan indah begini. Sopo nyumurupi rasa sejati, ora nyuwun, ora ngarep, nanging kaparingan. Barang siapa memahami rasa sejati, tak perlu meminta, tak perlu berharap, tapi selalu diberi. Maknanya, doa bukan soal kata, tapi kesiapan hati menerima apapun yang datang. Ketika kamu sudah menjadi doa itu sendiri, Tuhan tak perlu lagi menjawabmu dengan suara, karena hidupmu sudah menjadi jawabannya. Aku sering lihat orang berdoa dengan wajah serius, padahal Tuhan lebih suka hati yang tulus daripada alis yang berkerut. Ada orang yang memohon dengan tangis,
tapi hatinya hitung-hitungan. Ada yang memohon sambil bersedekah, tapi sambil selfie. Lah terus Gusti kudu piye? Tuhan tidak menolak doa mereka, tapi Ia kembalikan doa itu seperti cermin. Lihatlah dulu siapa yang sedang meminta, begitu kira-kira kata langit. Nah, ketika kamu berdoa, jangan buru-buru minta dikabulkan. Tanyakan dulu siapa yang sedang berdoa. Apakah nafsumu? Apakah ketakutanmu? Atau jiwamu yang suci dan tulus? Doa yang keluar dari nafsu akan memantul. Doa yang keluar dari hati akan menembus. Dan doa yang keluar dari jiwa akan menjadi cahaya yang kembali sebagai ketenangan. Dalam pitutur leluhur Jawa disebutkan, ngunduh woing pakerti. Kita menuai buah dari perbuatan kita sendiri. Nah, doa itu juga begitu, Nak. Bukan cuma permintaan, tapi juga pantulan dari apa yang kamu tanam setiap hari. Kalau hatimu kotor, doamu akan seperti air yang keruh, sulit memantulkan cahaya. Kalau hatimu jernih, doamu menjadi cermin yang menunjukkan wajah Tuhan di dalam dirimu sendiri. Jadi Nak, kalau kamu berdoa dan belum terkabul, jangan buru-buru bilang Tuhan belum menjawab. Mungkin kamu sedang disuruh bercermin. Apakah kamu sudah pantas menerima yang kamu minta? Apakah kamu sudah siap menanggung akibatnya? Atau jangan-jangan kamu hanya ingin kabur dari tanggung jawab? Doa itu bukan jalan pintas, Nak. Doa itu jalan pulang. Ketahuilah, setiap doa yang tulus tak pernah sia-sia. Mungkin ia tak mengubah keadaan, tapi ia mengubah dirimu. Dan kalau kamu berubah, maka dunia pun ikut berubah. Karena Tuhan bekerja lewat manusia yang hatinya jernih. Sopo ngerti marang rasa jati, ya iku Gustine sejati. Barang siapa memahami rasa sejati, dialah yang menemukan Tuhannya sejati. Maka jangan sibuk menunggu doa dikabulkan. Sibuklah menjadi pantas untuk dikabulkan. Karena di balik setiap doa ada wajahmu sendiri yang sedang menatap balik dari dalam cermin. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi
rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun.